semuanya, selamat datang di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar dari nilai mutlak. Nah, video ini diperuntukkan untuk seluruh kelas 10, baik itu Mia ataupun Iis. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus tahu terlebih dahulu konsep dasar nilai mutlak. Nilai mutlak dapat kita simbolkan dengan notasi seperti ini. Nah, ini berarti mutlak X, yang artinya jarak X dari 0 pada garis bilangan. X di sini merupakan variabel, jadi X-nya dapat berubah-ubah nilainya. Misalkan X-nya 2, atau dapat kita tulis mutlak 2. Maka jarak 2 dari 0 pada garis bilangan adalah 2 di sini. Berarti 1, 2. Hasilnya 2. Kalau mutlak negatif 2, maka jarak negatif 2 dari 0 pada garis bilangan. Negatif 2 berada di sini. Sehingga hasil dari mutlak negatif 2 adalah 1, 2. Hasilnya sama dengan 2. Seperti itu. Selanjutnya, definisi nilai mutlak. Nah, definisi nilai mutlak yaitu misalkan mutlak X. Mutlak X dapat bernilai X atau negatif X. Bernilai X jika X yang berada di sini, lebih dari atau sama dengan 0, dan bernilai negatif X jika X yang berada di sini memiliki nilai kurang dari 0. Misalkan ya, ada mutlak 4, maka hasilnya 4, karena 4 di sini memiliki nilai lebih dari 0, sehingga kita menggunakan X yang atas atau definisi yang atas. Kalau misalkan negatif 4, maka kita memilih X kurang dari 0 karena dia bernilai negatif, sesuai dengan definisi yang bawah ini, sehingga dapat kita tuliskan negatif 4 seperti ini. Kita ambil negatifnya di sini, lalu negatif 4 kita peroleh dari di dalam mutlak. Ini artinya X-nya, sehingga hasil dari mutlak negatif 4 adalah 4. Kalian bisa menggunakan garis bilangan atau menggunakan definisi, namun akan lebih efektif jika menggunakan definisi. Selanjutnya, soal ketiga, jika diketahui fx sama dengan mutlak x dikurangi 8, maka nilai dari f2 dikurangi f10 ditambah f negatif 2, maka hasilnya berapa? Nah, kita dapat menggunakan definisi yang pertama tadi, yaitu mutlak dari x dikurangi 8, dia dapat bernilai x min 8 atau negatif x min 8. Nah, yang x dikurangi 8 ini jika x min 8 lebih dari sama dengan 0, atau dapat ditulis x lebih dari sama dengan 8. Mengapa bisa x lebih dari sama dengan 8? Kedua ruas kita tambahkan 8. Lalu untuk negatif x dikurangi 8 jika x dikurangi 8 kurang dari 0, atau dapat kita tuliskan x kurang dari 0. Untuk ini kita bisa substitusikan negatifnya, negatif x ditambah 8.
Nah, kemudian kita mencari satu persatu. Untuk F2 di sini, ini kan sebenarnya X, namun di sini diganti 2. 2 itu apakah lebih dari sama dengan 8 atau kurang, mohon maaf, ini 8 atau kurang dari 8. Nah, karena 2 kurang dari 8, maka kita menggunakan negatif X ditambah 8, sehingga negatif X ditambah 8, X-nya kita ganti 2 ditambah 8, hasilnya yaitu 6. Selanjutnya untuk F10, karena 10 lebih dari sama dengan 8, maka kita menggunakan X dikurangi 8, sehingga X dikurangi 8 sama dengan X-nya kita ganti 10 dikurangi 8, hasilnya 2. Selanjutnya untuk yang terakhir, F negatif 2. Negatif 2 kurang dari 8, maka kita pilih yang min X ditambah 8, sehingga min X ditambah 8 sama dengan min 2 ditambah 8. Hasilnya yaitu 10. Setelah memperoleh masing-masing nilai dari F2, F10, dan F negatif 2, maka kita dapat mencari hasil dari nilai F2 dikurangi F10 ditambah F negatif 2, yaitu hasilnya 6 ditambah, mohon maaf, 6 dikurangi 2 ditambah 10, maka hasilnya yaitu 14, seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 4, kita diminta untuk menyederhanakan bentuk dari mutlak X dikurangi 2 dikurangi mutlak X ditambah 1 untuk nilai yang pertama yaitu X kurang dari negatif 1, X di antara negatif 1 dan 2, dan yang terakhir yaitu X lebih dari 2. Nah, caranya kita cari satu persatu. Yang pertama yaitu untuk X kurang dari 2, mutlak X kurang dari 2, dan menggunakan definisi, maka diperoleh X kurang dari 2 jika X kurang dari 2 lebih dari sama dengan 0. Diperoleh X lebih dari sama dengan 2, dan negatif X kurang dari 2 jika X kurang dari 2, mohon maaf, X min 2 kurang dari 0, sehingga diperoleh X kurang dari 0. Nah, yang di sini dapat kita sederhanakan menjadi negatif X ditambah 2. Lalu yang mutlak X ditambah 1 kita cari nilainya dengan cara yang sama, yaitu diperoleh X ditambah 1 jika X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. Dapat kita tulis X lebih dari negatif 1 dan negatif X ditambah 1 jika X ditambah 1 kurang dari 0 atau X kurang dari negatif 1. Dan di sebelah sini dapat kita tulis sebagai negatif X dikurangi 1. Nah, setelah ini kita bisa untuk lebih mudahnya kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Di sini kita punya, mohon maaf, ini 2 ya. Kita ada negatif 1 jaraknya.
dan 2. Ini enggak saya ukur, jadi cuma kira-kira. Kita buat garis untuk memperjelas nanti. Nah, untuk yang nilainya kurang dari negatif 1, berarti kan kita menggunakan yang ini, X kurang dari negatif 1, maka kita pilih nilai ini, yaitu min X dikurangi 1. Lalu untuk yang sebelah kanannya, berarti kan yang lebih dari X lebih dari sama dengan min 1, kita menggunakan definisi yang atas ini, X ditambah 1. Yang sini juga mengapa setelah 2 masuk ke dalam X lebih dari min 1, ya jelas karena 2 tentu lebih dari min 1, sehingga kita tulis juga di sini X ditambah 1. Selanjutnya untuk yang batas 2, untuk yang lebih dari 2, di sini ada X lebih dari sama dengan 2, maka kita gunakan yang ini, X lebih dari sama dengan 2, karena untuk mencari nilai yang kanannya kita ambil yang X lebih dari sama dengan 2, yaitu X min 2. Kita tulis X min 2. Sedangkan untuk yang sebelah kirinya, sebelah kiri 2, kita menggunakan yang ini, X kurang dari 2, kita ambil negatif X ditambah 2. Kita tulis negatif X ditambah 2. Yang sini juga kita tulis negatif X ditambah 2. Setelah memperoleh seperti ini, kita dapat mencari nilai yang ditanyakan tadi. Yang pertama yaitu X kurang dari negatif 1. Pertama, kita tulis soalnya terlebih dahulu. Tadi ada mutlak X dikurangi 2 dikurangi mutlak X ditambah 1. Hasilnya ini kita ambil X nya yang kurang dari negatif 1. Yang kurang dari negatif 1 adalah di sebelah kirinya ini, maka hasilnya yaitu yang mutlak X kurang dari 2, kita ambil yang negatif X plus 2, kita kurung yang ini ya, lalu dikurangi mutlak X ditambah 1-nya, kita ambil yang atas ini, yaitu negatif X dikurangi 1, maka hasilnya yaitu 3. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk yang nomor 2 tadi, yaitu untuk nilai X di antara negatif 1 dan 2. Caranya sama. X nya di antara negatif 1 dan 2, berarti yang tengah ini kita ambil nilainya yang tengah, yaitu untuk mutlak X dikurangi 2, hasilnya yaitu negatif X plus 2. Lalu yang untuk mutlak X ditambah 1, hasilnya yaitu yang X ditambah 1 juga sama ya, berarti hasilnya itu negatif 2X ditambah 1. Lalu untuk yang ketiga yaitu X lebih dari 2. Kita tulis dulu soalnya. Lebih dari 2 berarti diambil yang kanannya 2 ke kanan. Untuk mutlak X kurang dari 2 masih sama, yaitu X kurang dari 2, lalu dikurangi X ditambah 1. Hasilnya data ini negatif 3. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar nilai mutlak. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dapat menghubungi saya, dan mohon maaf jika penjelasannya masih ada yang belum bisa dipahami atau
sulit untuk dipahami. Terima kasih.